Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Agustin dengan NIM 4232665 dari kelas 64401. Di sini saya akan membahas hasil penelitian saya dan rekan-rekan saya dengan judul Pengaruh Social Media Marketing dan Review Influencer terhadap Brand Awareness Something di TikTok. Di slide pertama itu ada latar belakang yang mencakup perkembangan teknologi digital dan peran media sosial dalam pemasaran produk. Lalu ada social media marketing sebagai strategi pembangunan hubungan interaktif dengan konsumen. Setelah itu ada influencer marketing sebagai strategi yang mempengaruhi persepsi konsumen melalui ulasan dan anjuran. Something sebagai brand lokal skincare yang aktif di TikTok dan Instagram. Persaingan ketat dengan merek lokal dan global serta tantangan saturasi konten. Lalu ada kasus kritik terhadap klaim produk Something yang mempengaruhi persepsi audiens. Yang terakhir itu ada kesenjangan penelitian terkait efisiensi sosial media marketing dari influencer pada merek lokal di Indonesia. Selanjutnya di slide 2 itu ada data market share tersebut. Something mengalami market share yang rendah dibanding dua kompetitor lainnya, yaitu MS Glow dan Scarlett. Pada tahun 2021 hingga 2023, Something mengalami penurunan market share. Pada tahun 2021, Something mendapatkan market share sebesar 9,43%. Lalu 2022 mengalami penurunan hingga 8%, dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan market share menjadi 6%. Lalu diambil dari data yang di atas menunjukkan popularitas Something dari tahun 2019 hingga 2023 di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir ini, Something mengalami popularitas yang naik turun. Pada tahun 2019, Something mengalami popularitas yang rendah. Kemudian di tahun 2020 hingga 2022, popularitas Something mengalami sedikit peningkatan. Dan di tahun 2023, Something kembali mengalami penurunan popularitas kembali. Hal ini diakibatkan karena pada saat itu banyak sekali merek skincare yang bermunculan dan memiliki popularitas yang lebih tinggi dibanding Something. Di slide selanjutnya ada kontribusi Tasya Farasya terhadap penjualan skincare Something. Jadi kontribusi Tasya Farasya terhadap penjualan Something mengalami peningkatan yang konsisten pada Agustus 2024. Kontribusinya tercatat sebesar 22,63%. Angka ini menjadi 24,91% pada September, lalu melonjak tajam menjadi 52,46% di bulan Oktober. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa strategi kolaborasi dengan influencer tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan efek yang berkelanjutan. Lalu di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yaitu apakah social media marketing berpengaruh terhadap peningkatan brand awareness Something di TikTok? Lalu apakah review influencer berpengaruh terhadap peningkatan brand awareness Something di TikTok? Lalu di slide selanjutnya ini juga ada tujuan penelitian. Tujuan kita mengetahui pengaruh social media marketing terhadap brand awareness Something di TikTok dan mengetahui pengaruh review influencer terhadap brand awareness Something di TikTok. Perkenalkan, nama saya Nazila Fadila dengan NIM 64232066. Di sini saya akan melanjutkan slide PPT dari penelitian. Di sini ada manfaat penelitian pertama, yaitu memberikan data empiris bagi Something untuk memprioritaskan strategi pemasaran digital. Lalu manfaat yang kedua, memberikan wawasan untuk membuat kampanye media sosial dan kolaborasi influencer yang efektif. Manfaat penelitian ketiga yaitu membantu konsumen memahami pengaruh pemasaran digital terhadap profesi, merek, dan keputusan pembelian.
Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada ruang lingkup substantif, yaitu fokus pada dua variabel independen, yaitu pengaruh sosial media marketing dan review influencer, dan variabel dependennya yaitu brand awareness. Lalu selanjutnya ruang lingkup waktu mengacu pada fenomena waktu yang terjadi dalam kurun 2021 dan 2024. Data primer yaitu kuesioner tahun 2025. Lalu ruang lingkup objek penelitian yaitu brand merek something, lalu konsumen something, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan sosial media TikTok dari mulai usia 18 tahun sampai 35 tahun. Lalu ruang lingkup metodologis yaitu mencangkup metode kuantitatif dengan mengumpulkan data kuesioner lalu analisis data dengan teknik statistik untuk menguji variabel X terhadap variabel Y, lalu tidak mencangkup variabel lain di luar sosial media marketing, review influencer, dan brand awareness. Lalu selanjutnya adalah landasan teori, yaitu brand awareness adalah kesadaran merek, kemampuan mengingat, kemampuan mengenali merek. Selanjutnya ada something, sebuah brand kecantikan yang berdiri tahun 2019 dan berhasil mencapai peningkatan penjualan pada tahun 2021. Lalu selanjutnya review influencer, termasuk daya tarik, kualitas konten, relevansi. Selanjutnya ada TikTok, yaitu platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan brand something memasarkan produk melalui konten kreatif. Selanjutnya, sosial media marketing, yaitu pembuatan konten, keterlibatan, dan jangkauan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Variabel pertama itu sosial media marketing yang berisi pembuatan konten, keterlibatan, jangkauan. Lalu variabel keduanya review influencer yang melibatkan daya tarik, kualitas konten, ulasan, dan relevansi. Kerangka H1 dan H2 mencakup H3, yaitu variabel Y, brand awareness yang menjelaskan kesadaran bermerek, kemampuan mengingat merek, dan mengenali merek. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis HO1, yaitu sosial media marketing, termasuk sosial media marketing yang mencakup pembuatan konten, keterlibatan, dan jangkauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something di TikTok. HA1-nya sosial media marketing mencangkup pembuatan konten, keterlibatan, dan jangkauan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something di TikTok. Lalu hipotesis 2-nya HO2, review influencer di TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something. HA2-nya review influencer di TikTok tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something. Hipotesis 3-nya HO3, sosial media marketing dan review influencer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something di TikTok. HA3-nya, sosial media marketing dan review influencer secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan brand awareness something di TikTok. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk something yang termasuk dalam kategori generasi milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan media sosial, khususnya TikTok, serta pernah melihat atau berinteraksi dengan konten promosi something atau ulasan dari influencer. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah berusia 18 tahun sampai 35 tahun, pernah membeli atau menggunakan produk something, aktif menggunakan TikTok, dan terpapar konten something maupun influencer terkait produk tersebut. Peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada responden. Kuesioner diberikan secara langsung kepada para responden yang sudah dijadikan sampel. Kuesioner berisi pertanyaan untuk mengukur pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan influencer terhadap peningkatan brand awareness something di TikTok. Penelitian menggunakan skala Likert yang mengukur sikap, pendapat, atau persepsi tentang fenomena sosial. Skala ini menguraikan variabel menjadi indikator yang dijadikan dasar pertanyaan atau pernyataan dengan menjawab mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Adapun teknik pengumpulan data yaitu 1. Uji validitas adalah pengambilan keputusan dengan membandingkan R hitung lebih besar dari R tabel. 2. Uji reliabilitas adalah pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai crude base alpha lebih besar dari signifikan 0,70. 3. Uji normalitas adalah dengan pengambilan keputusan nilai sig lebih besar dari 0,05 maka nilai tersebut dikatakan normal. 4. Uji multikolinearitas adalah dengan pengambilan keputusan jika nilai tolerans lebih kecil dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai PIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai
PIF lebih besar dari 10,00, maka terjadi multikolinearitas. 5. Uji autokolerasi adalah dengan pengambilan keputusan dalam uji autokolerasi, yaitu dengan menggunakan uji Turbin-Watson atau DW-test, maka nilainya di antara -2 sampai 2. 6. Uji heteroskedastisitas adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan uji scatter plots, yaitu 1. Penyebaran titik-titik, data tidak boleh membentuk pola, bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. 2. Penyebaran titik-titik, data tidak boleh berpola. 7. Uji linearitas adalah dengan pengambilan keputusan, yaitu jika nilai deviation from linearity sig lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika nilai deviation from linearity sig lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 8. Uji hipotesis menggunakan teknik 1. Analisis regresi berganda, 2. Uji T parsial, 3. Uji F simultan, 4. Determinasi. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas, yang mana uji validitas ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dikatakan valid atau tidak dengan pengambilan keputusan, yaitu nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R pada tabel. Untuk R tabel sendiri itu kita mengambil dari banyaknya responden dikurangi dengan 2, dan responden pada penelitian kita itu ada 50, yang berarti dikurang dengan 2 menjadi 48, maka R tabel kita itu sebesar 0,238, dan bisa dilihat dari hasil uji validitas kami di sini untuk R hitung variabel X1, X2, dan Y itu lebih besar dari R tabel, maka kuesioner yang sudah kita sebar itu dikatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas, yang mana pada penelitian ini itu menggunakan uji Cronbach's alpha yang lebih besar dari critical value, yang mana critical value-nya itu sebesar 0,70, dan dari hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan, variabel X1, X2, dan Y-nya itu dikatakan reliable dikarenakan Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari critical value. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas, yang mana pada pengujian normalitas ini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov ya, dan pengambilan keputusan dari membandingkan nilai asimsiknya dengan signifikan 0,05 atau 5%. Nah, berdasarkan dari hasil uji normalitas itu dapat disimpulkan bahwa nilai asimsiknya itu sebesar 0,130, yang mana itu lebih besar dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa nilai residual itu berdistribusi normal. Lalu masuk ke uji multikolinearitas, yang mana bertujuan untuk menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dan berdasarkan hasil uji multikolinearitas itu diketahui nilai toleransinya sebesar 0,507 ya, yang mana itu lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan itu tidak terjadi multikolinearitas. Dan pada nilai VIF-nya itu sebesar 1,971, lebih kecil dari 10,00, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Lalu uji heteroskedastisitas, yang mana pada uji ini kami mengambil keputusan berdasarkan scatter plot, yang berarti titik-titik residual itu harus tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 tanpa membentuk pola tertentu seperti kipas atau corong. Nah, berdasarkan hasil uji yang sudah kami lakukan, bisa dilihat pada gambar bahwa penyebaran residualnya itu tersebar secara acak ya, dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dan dapat diasumsikan bahwa model regresi tersebut itu dapat dianggap valid dari sisi penyebaran residualnya.
hasil uji autokolerasi, yaitu berdasarkan tabelnya terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,988 yang dimana nilai hampir mendekati 2, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokolerasi. Selanjutnya ada hasil uji linearitas, yaitu hubungan antara X1 dan Y memiliki nilai signifikan sebesar 0,0,4, yaitu lebih kecil daripada 0,05, yang dimana hubungan antara X2 dan Y memiliki nilai signifikan 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, hubungan antara variabel dalam model regresi memenuhi asumsi linearitas, sehingga model regresi dapat dilanjutkan. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Hasil uji regresi berganda menunjukkan variabel sosial media marketing atau X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,136, yang dimana lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak signifikan. Selanjutnya ada variabel review influencer atau X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,001, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Berarti signifikan. Dengan demikian, hanya review influencer yang secara parsial berpengaruh terhadap brand awareness. Selanjutnya ada hasil uji T. Yang pertama, sosial media marketing atau X1 mempunyai T hitung dan nilai signifikan sebesar 0,136, di mana T hitung lebih kecil daripada T table. T hitungnya terdapat 1,519, lebih kecil daripada 1,678, yang dimana itu adalah T table, atau signifikan sebesar 5%. 0,136 lebih besar daripada 0,05, yang berarti sosial media marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Dapat diartikan hipotesis H01-nya ditolak. Yang kedua, review influencer atau X2 mempunyai T hitung sebesar T hitung dan nilai signifikan sebesar 0,000, di mana T hitung lebih besar daripada T table, yaitu terdapat 3,635, lebih besar 1,678 atau signifikan 5%, yaitu 0,001, lebih kecil daripada 0,005. Maka hasil ini menunjukkan bahwa review influencer berpengaruh signifikan, yang dapat diartikan hipotesis H02 diterima. Selanjutnya ada hasil uji F. Hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Terakhir ada hasil uji determinasi, yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,472 atau 47,2% menunjukkan bahwa variabel sosial media marketing dan review influencer memberikan kontribusi sebesar 47,2% terhadap brand awareness. Sementara itu, sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,703 mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel belum tergolong kuat.